Apa arti bodoh menurut kamu? Kalau menurut saya, bodoh itu kemampuan berpikir seseorang yang lebih rendah dibandingkan orang-orang lainnya secara rata-rata. Bodoh itu di mana seseorang tidak ingin mengetahui apapun lagi yang ada di sekitarnya dan tidak memiliki rasa keingintahuan. Dia termasuk tidak peduli dan tidak mau berusaha. Wajar nggak sih kalau misalnya seseorang berpikir bahwa dia itu orang bodoh? Atau jangan-jangan Tuhan menciptakan seseorang itu emang ada yang bodoh, ada yang pintar. Hahaha. Yang sebetulnya adalah Tuhan menciptakan kita untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan Tuhan tidak menciptakan manusia bodoh. Kenapa? Karena waktu zaman penciptaan, kalau yang lain diciptakan oleh Tuhan, Tuhan bilang baik. Tapi ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan bilang sangat baik. Lalu, ukuran orang pintar dan orang bodoh apakah selalu dengan nilai? Ya, kalau menurut saya kebodohan juga bukan cuma tolak ukuran dari nilai aja, karena kan kebodohan itu bukan cuma dalam hal akademis ya, itu yang sering sekali salah. Bisa juga orang bertindak bodoh, bisa saja dia nilai akademisnya bagus tapi tindakannya mencerminkan orang yang bodoh. Menurut saya kebodohan tidak harus didasarkan dengan nilai, pengukuran nilai, karena mungkin dari secara budaya atau pergaulan kita bisa ngeliat nih alangkah kita bodohnya, misalnya kita terjebak dalam narkoba atau misalnya dalam pergaulan bebas, itu merupakan suatu hal yang bodoh yang tidak bisa dikategorikan dalam bentuk nilai-nilai seperti itu. Menurut kamu, gimana sih cara mengatasi kebodohan? Kalau menurut saya, yang pertama yang mesti dilakukan adalah saya mesti berkomunikasi dulu dengan Tuhan saya gitu. Terus yang kedua adalah bicara sama orang yang menurut kalian tepat untuk diajak berkonsultasi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, Cubers mungkin bertanya-tanya, orang yang bodoh itu kayak gimana sih? Kebodohan itu sebetulnya adalah dampak daripada kita yang tidak mau mencari tahu, alias dampak daripada keegoisan kita. Kok egois sih? Iya, orang yang egois adalah orang yang tidak mau diajar, tidak mau dikoreksi, nggak mau dididik. Jadilah dia orang yang tidak mau tahu. Nah, yang kedua adalah kebodohan itu adalah terjadi karena dia selalu memperkatakan hal-hal yang ya emang gue bodoh kok, jadi so what gitu kan. Nah, cuman asal kita mau mencari tahu aja, maka kita bisa jadi orang yang smart gitu kan. Kamu pernah ngerasa bodoh nggak sih? Saya merasa pernah bodoh karena saya pernah merasa kegagalan waktu masuk universitas impian saya. Saya tuh merasa bodoh, kok yang lain bisa, kenapa saya nggak bisa. Tapi setelah itu saya bangkit. Nah, Cubers, ngomongin tentang kebodohan itu bukan sifat dasar manusia. Tetapi kebodohan adalah sebuah pilihan. Ketika kita memilih untuk tidak mau tahu, maka jadilah dia orang yang bodoh gitu kan. Jadi, apa sih sebetulnya efek daripada kebodohan itu sendiri? Efek daripada kebodohan itu sendiri adalah tidak mampunya kita melihat apa yang ada di depan kita yang begitu indah, yaitu masa depan yang penuh dengan keceriaan, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Efek daripada kebodohan juga membuat kita jadi kerdil dalam pertumbuhan jiwa kita, membuat kita nggak bisa jadi sukses. Jadi belum terlambat untuk lo dan gue untuk mau cari tahu dan cari gali-gali terus pengetahuan demi pengetahuan. Oke? Menurut kamu, Tuhan pernah menciptakan kebodohan nggak sih? Tuhan tidak menciptakan kebodohan karena pada dasarnya semua orang emang diciptakan sama, dan itu adalah tergantung kepada orang itu sendiri gitu. Tapi selama perjalanan hidupnya, apakah orang tersebut memanfaatkan kodrat tersebut dengan baik atau tidak, itu kembali kepada orang itu masing-masing. Tuhan memberikan hidup, dan itu kita juga pasti ada tujuan untuk hidup di dunia ini. Di mana orang tersebut memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan sia-sia, dengan ngedrugs dan dengan hal yang menurut saya itu sangat-sangat tidak pantas dilakukan dan sia-sia. Disitulah dia membuang hidupnya, dan disitulah dia terdefinisi adalah orang yang bodoh. Sebetulnya sih bisa-bisa aja dan sah-sah aja untuk semua orang bisa jadi orang pinter. Awal mula atau permulaan daripada pengetahuan itu adalah takut akan Tuhan. Sebetulnya simpel aja. Takut akan Tuhan itu adalah mungkin lo dalam melakukan hal apapun, lo jadi berpikir bahwa ini gue melakukan untuk Tuhan gitu. Kalau misalnya kira-kira gue selalu nyontek, selalu nggak ada persiapan, selalu minim dan selalu minus kelakuan gue, apakah kira-kira gue menyenangkan Tuhan atau bikin Tuhan jadi kesel gitu kan? Kira-kira apa yang gue lakukan terhadap Tuhan gitu? Jadi kalau misalnya kita mulai takut akan Tuhan nih, perlahan-lahan kita mulai sadar bahwa iya ya, gue harus perbaiki cara hidup gue, sehingga gue yang dulunya males, gue jadi rajin sekarang. Karena gue tahu ketika gue rajin, maka kerajinan gue ini pasti akan berbuah sesuatu hal yang pastinya nanti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, Cubers, belum pernah terlambat untuk jadi orang yang smart. Tapi kita harus mulai dari sekarang. Start acting and living with a smart mentality. Mulailah hidup dengan cara berpikir yang smart, yang pintar. Ini saatnya kita bertindak smart.